warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah, CGP Angkatan 10, SDN Ragunan 01, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bu Hastuti, guru kelas 2 SDN Ragunan 01. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan proses praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan yang pembelajaran saya capai dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila adalah anak murid memahami simbol-simbol yang ada di dalam Pancasila, mengenal, terus mengartikan simbol-simbol, dan yang terpenting banget adalah menerapkan arti simbol-simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun di lingkungan sekolah. Baik, berarti ada dua tujuan yang ingin Ibu Tuti capai ya? Iya. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan dari tujuan pembelajaran saya capai adalah satu, ada tujuan pembelajaran kognitif atau pengetahuan. Pengetahuannya adalah anak dapat memahami simbol-simbol yang ada di dalam Pancasila beserta artinya dan bunyi silanya. Terus yang kedua adalah itu melatih psikomotor anak untuk bergerak dengan saya mengadakan kegiatan menyusun puzzle, menyusun antara gambar ini disusun ke sila keberapa, gambar yang seperti bintang itu disusun ke sila keberapa sampai 5 sila itu. Jadi psikomotornya pun bergerak, gerakan badannya pun bergerak gitu jadinya. Baik, berarti untuk area pengembangan yang akan Bu Tuti capai itu ada dua ya, berarti kognitif dan psikomotor. Nah, saya ingin mengetahui nih Bu Tuti, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strateginya, media pembelajarannya, maupun dari metode pembelajarannya. Kalau dari itu saya modelnya pakai model cooperative learning. Nah, itu jadi anak-anak itu harus aktif dan dia dalam proses pembelajaran dia harus aktif. Saya sebagai guru hanya sebagai pembimbing atau fasilisator sebagai pembimbing anak murid saya. Nah, media yang saya pakai ini adalah anak-anak menyimak video karena biar menarik, ada gambar, terus dia di situ melihat gambar-gambar simbol-simbol Pancasila beserta artinya, terus ada menyimak tes, terusnya tanya jawab. Dan saya juga sebelum ada pembelajaran saya itu biasanya itu harus saya terapkan itu ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu adalah saya memancing anak itu untuk sebelum saya ngasih materi dia udah tahu belum itu materinya udah kenal apa belum. Saya ada pemantik soal supaya dia itu tertarik. Baik, berarti model pembelajaran yang akan Bu Tuti gunakan itu adalah cooperative learning, dan media yang akan digunakannya itu adalah video berarti video, ya. Nah, bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan Bu Tuti gunakan? Metodenya itu pertama kan tadi anak mendengarkan video, terus saya bertanya jawab, terus saya
bikin kelompoknya itu juga saya enggak, yang terpenting itu tidak homogen. Jadi kalau homogen itu kan antara pintar sama yang kurang pintar, di satu saya enggak, saya itu digabung antara yang kurang aktif dan tidak aktif itu saya gabung. Jadi yang tidak aktif itu bisa mengikuti anak yang aktif. Kalau yang homogen itu khawatirnya yang aktif yang tidak. Jadi ya, perpaduan saya padukan antara anak yang aktif dan tidak aktif. Jadi insya Allah jadi anak yang aktif itu yang tidak aktif itu terpacu dari anak yang tidak aktif. Saya bikin permainan puzzle untuk menyusun simbol-simbol. Ini contohnya simbol bintang itu adanya itu dia simbol bintang itu di sila keberapa ya? Artinya saya bikin semenarik mungkin supaya tidak membosankan, karena kan ini kelas rendah. Kalau saya metodenya ceramah melulu terus mendengarkan melulu yang ada anak bosen, makanya dibikin permainan seperti itu di sini. Baik, berarti metode pembelajaran yang akan Bu Tuti gunakan adalah diskusi dan permainan. Begitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Sekarang kan hari Kamis, sekarang hari Rabu ya. Saya bersedianya itu besok, posisi hari Kamis. Jam pertama, memang kebenaran itu jam pertama juga memang jam pendidikan Pancasila. Dan memang materi yang Bu Siti observasi ini memang sesuai dengan program saya. Ini semester 1 ini memang materinya adalah tentang Pancasila dasar negara. Oke, baik, berarti nanti di hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu dan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Iya, siap Bu Siti. Nanti setelah saya melakukan observasi di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi pula oleh pengajar praktik, yaitu Ibu Partiwi. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, jadi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Siti lontarkan ke saya itu jadi bahan saya untuk melakukan pembelajaran, karena kan tadi Bu Siti bilang tujuan pembelajarannya seperti apa. Jadi saya harus sesuai dengan yang Bu Siti tanya, harus benar-benar saya jalankan dalam proses pembelajaran. Insya Allah mungkin kalau memang jadi saya bilang dulu sebelumnya, kalau memang ada kendala pasti yang dalam satu kelas itu anak-anak kan ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Maka saya bilang saya gabungkan antara anak yang kurang aktif dan aktif. Pasti saya juga minta saran dari Bu Siti, kalau memang nanti ada pembelajaran pasti ada yang belum sempurna. Dengan adanya observasi, saya bisa memperbaiki diri saya untuk mengajar lebih baik lagi. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti atas waktunya dan sudah bersedia mengobrol bersama saya dalam kegiatan pra-observasi ini. Sampai ketemu lagi di observasi hari Kamis ya Bu, dan pasca observasi. Terima kasih Bu Tuti, sehat selalu. Iya, terima kasih Bu Siti. Semoga sukses ya Bu Siti. Amin. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillah, semangat sekali hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ayo ketua kelasnya, pimpin doa teman-temannya. Doanya yang serius ya. Ayo teman-teman. Doa dimulai.
sudah berkelompok ya. Ada yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Oh, Dina sakit. Kita doakan ya. Semoga lekas sembuh supaya cepat sekolah. Amin. Nah, untuk kita semangat, Bu Guru mau dengar nih yel-yelnya kelas 2D. Yel-yel kelas 2D. Sekali lagi, yel-yel kelas 2D. Sekarang untuk kita mulai pembelajaran seperti biasa. Nah, bagaimana keadaan hari ini? Bu Guru mau tanya, siapa yang tadi bangun pagi sholat subuh? Hebat ya, yang belum mulai belajar sholat subuh ya. Terus siapa yang tadi sekolah pamitan sama ibunya Saliman? Izin. Ayo, siapa yang izin? Ya. Sebelum pergi sekolah atau bermain, kita harus apa dengan orang tua? Harus pamitan. Itu termasuk sikap yang terpuji. Harus kamu lakukan setiap hari ya. Oke? Siapa yang tadi udah sarapan? Kalau mau makan kita biasanya apa dulu ya? Terus apa lagi? Sebelum makan apa lagi dulu? Apa? Iya, baca doa. Itu perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Ada di norma-norma Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lambang negara kita apa? Nah, sekarang ditanya, siapa ya yang pernah melihat gambar Garuda Pancasila? Siapa lihat di mana? Lihat di mana? Di mana? Lihat di mana? Mona, lihat di mana lagi? Ada nggak di kelas? Nah, tapi ini tertutup proyektor. Ada di kelas ya. Garuda Pancasila itu burung Garuda hebat, iya ya, perkasa. Nah, untuk semangat lagi, mari kita nyanyi yang berjudul Garuda Pancasila. Sudah siap? Ya, kita nyanyi Garuda Pancasila. Bentar ya. Nah, oke, siap? Nah, sebelum nyanyi, Ibu tanya lagi, apa simbol-simbol yang ada di Garuda Pancasila? Bintang. Ada berapa simbol? 5. Hebat ya. Nah, sekarang kita nyanyi Garuda Pancasila. Suaranya dikeluarkan ya. Nah, oke, semangat.
kamu jawab simbol-simbol Pancasila. Apa itu tadi? Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Kamu mengenal lambang Garuda Pancasila sebagai dasar negara kita. Apa dasar negara kita? Udah kompak. Tujuan pembelajaran itu yang pertama. Tujuan pengetahuan yang pertama, kamu mengetahui simbol-simbol yang ada di Pancasila dan kamu dapat menerapkan nilai-nilai yang ada terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, tujuan keterampilannya. Nanti Bu Guru saat kegiatan inti akan Bu Guru beri tugas kelompok untuk kamu menempel simbol sesuai dengan silanya. Paham? Paham. Ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ada berapa? Yang 1, mengetahui simbol-simbol Pancasila serta nilai-nilai yang terdapat di sila-sila Pancasila. Yang kedua, kamu dapat menempelkan simbol yang sesuai dengan silanya. Paham? Sekarang saatnya kita menonton video tentang pembelajaran Pancasila. Oke. Ya. Sudah siap? Sudah siap? Dengarkan ya, nanti habis ini Bu ada sesi tanya jawab. Nanti yang mendengarkan pasti bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila serta maknanya. Boleh manetnya ke sini, balik, boleh. Boleh balik ya. Balik. Dengarkan. Dengarkan. Mahes, boleh manet ke sini, boleh nanti manet. Yuk kita bahas satu persatu. Dengarkan ya. Bintang. Tuh. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila, yaitu bintang ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang dijadikan sebagai sumber cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. Dengarkan. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, sila pertama yaitu ya, sila bangsa ikuti, kamu terapkan. Rantai. Nah, sekarang sila kedua nih. Dua, gambar apa sila kedua? Pada lambang rantai disusun Ya, lakukan. kecil dengan jumlah 17 tulang dan saling menyatu, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tendang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak
Pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di mana Banyak Pak, pokok. Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar panjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar dan bergantung dari ranting-rantingnya. Contoh Contoh sebuah kita ketiga nih yang harus akan mau lakukan. adalah Yang satu, Korban mencinta tanah air. 3. Mencintai film lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala yang Banteng keempat, apa namanya? pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya Nah, dengan kemarin tuh pemilihan sebuah kelas nih. contoh sila Pak. keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Terakhir Padi nih, dan nah. kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sampai dulu ya videonya. Komen, subscribe. Gimana videonya bagus ya? Nah, sekarang saatnya Bu Guru bertanya jawab. Bertanya jawab. Nah, sebelum Bu Guru bertanya, ada nggak yang mau bertanya sama Bu Guru? Ada nggak? HP temannya Bu Guru? Ada yang mau apa? Kalau yang kuningnya itu padi. Kalau pohon padi itu kalau udah panen itu warnanya kuning. Kalau baru nanam warnanya hijau. Itu melambangkan kemakmuran. Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kayak Hafid? Bagus pertanyaan Hafid itu. Nah, siapa lagi? Jangan takut. Siapa yang mau bertanya? Nah, sekarang Bu Guru tanya. Nah, kalau sila kedua dilambangkan dengan gambar apa ya? Lantai. Bentuk lantainya ada yang bentuk apa ya? Apa? Kotak sama? Nah, yang bundar itu melambangkan apa? Perempuan. Nah, terus yang persegi? Nah, sikap apa yang ada di sila kedua? Ayo, sikap apa yang ada di sila kedua? Kita harus apa? Kita harus berbuat apa sesuai dengan sila kedua? Apa bunyi sila kedua? Sila kedua bunyinya apa? Coba dari pertama, Pancasila. Empat.
ketiga apa ya? Berdiri. Pohon beringin. Apa arti dari pohon beringin ini? Siapa yang tahu arti pohon beringin? Siapa yang tahu? Ya, akar yang kuat. Contohnya apa? Sikap dari sila ketiga contohnya apa? Kita harus berbuat apa? Ya, apa bunyinya sila ketiga? Apa sikap yang harus kita lakukan sesuai dengan sila ketiga? Ayo tadi, apa? Kita harus apa? Kita harus apa? Hidup. Hidup apa? Hidup apa? Iya, bagus, hidup rukun. Tak kemarin kita udah pemilihan kelas. Ya, itu musyawarah. Udah kepilih kelas kita. Siapa ketua kelas kita? Kemarin begitu. Nah, itu mencerminkan sila keberapa? 1, 2, 3, 4 apa 5? Sila keberapa? Kurang tepat. Sila keberapa? Sila keempat. Benar kata Kaira, sila keempat. Bagaimana bunyi sila keempat? Sila keempat bunyi apa? Ulang lagi. Kerakyatan. Kalau yang ada cahaya-cahayanya itu simbol sila keberapa ya? Cahayanya cahaya apa sih? Kerohanian. Kalau sila pertama apa sih perilaku kamu yang harus kamu lakukan dari sila pertama? Apa bunyi sila pertama? Sila pertama bunyinya apa? Apa yang kamu lakuin? Ayo, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan sila pertama? Kamu berbuat apa? Ayo, berbuat apa? Maher, berbuat apa sila pertama? Sila pertama, ya berbuat baik di mana? Membantu orang ini di mana? Ayo. Ayo, siapa yang tahu sila pertama? Apa? Apa Hafiz? Ayo, jangan takut salah. Apa? Sila pertama kita depan. Adik, hidup. Hidup rukun. Iya, hidup rukun. Walaupun beda agama. Hari ini. Putu agamanya apa yang dikasih tahu? Tapi Islam. Boleh gak? Aku gak mau temen sama Putu karena Putu gak beragama Islam. Boleh gak? Boleh gak? Terus ada teman kamu mau sholat Jumat dilarang-larang. Boleh gak? Oh, jangan sholat Jumat. Boleh gak? Kita tidak boleh memaksa untuk memeluk agama yang kita peluk. Misalnya Putu, kamu sholat Jumat aja sama aku. Boleh kayak gitu gak? Nah, tidak boleh. Nah, sekarang nih, Ibu tanya lagi nih. Duduk rapi. Aku tanya, udah siap? Udah siap. Kalau sila kelima simbolnya apa ya? Sila kelima simbolnya apa? Kelompok. Kalau nggak bisa nanti Bu Guru oper. Kelompok merah. Simbol kelima apa? Kelompok merah simbol kelima apa? Ulang lagi. Benar gak? Kelompok ungu simbol kedua apa? Simbol kedua. Kelompok biru simbol ketiga Pancasila apa? Kelompok hijau simbol ke-1 apa? Bintangnya berwarna apa? Kalau rantai yang ungu, rantai kelompok ungu, rantainya berwarna apa? Mas, apa sikapnya? Kalau nggak bisa nanti Bu oper ke kelompok lain, nanti nilainya buat kelompok lain. Ayo, sikapnya apa sila kedua tadi? Kita tidak boleh apa? Sama temen harus apa? Iya benar, sama temen harus saling menolong. Sila kedua. Oke? Paham? Paham? Nah, sekarang
Udah siap kelompoknya? Siap. Coba kelompoknya dirapikan. Ayo, masing-masing rapikan kelompoknya. Hijau warna hijau ini. Masing-masing. Ya. Kelompok merah udah siap. Udah rapi. Kelompok hijau, kelompok biru, kuning. Udah siap. Udah siap. Nah, sekarang boleh keluarkan kucing sama
Sampahnya kumpulin. Kumpulin sampahnya. Sampai kumpulin. Ini tempelinnya. Tempelin. Tempelinnya di kertas yang panjang. Nah, ya.
Tahan dulu ya. Nanti assalamualaikum. Nah dengerin. Kalau temennya bilang assalamualaikum, kamu jawab waalaikumsalam. Saya dari kelompok biru. Ini membacakan hasil tugas kelompok kami. Adik-adik, ayo. Assalamualaikum dulu. Nah. Ya. Iya. Assalamualaikum. Jawab. Kami dari kelompok biru akan membacakan tugas kelompok kami. Nah, satu, gambar bintang letaknya di mana? Tengah. Terus dua apa? Lantai di mana letaknya? Di bawah kanan. Terus sila ketiga, gambar apa? Ya, lagi terus. Ya, terakhir. Nah, ini lagi. Bintang sila. Terus lanjut. Lanjut.
Ini contoh perilaku sila kedua. Alisa sedih. Alisa sedih. Coba bagaimana sikap kamu? Siapa yang berani? Ngapa yuk? Dia sedih. Siapa yang berani? Ya, sedih. Harus apa ya kalau temannya sedih? Harus apa ya kalau temannya sedih? Harus apa? Harus apa kalau temannya sedih? Ini termasuk sila keberapa? Saya nama teman sila keberapa? Nah, ayo Habib. Temannya lagi sedih. Uang jajannya hilang. Ayo gimana caranya? Uang jajannya hilang sedih. Ayo dihibur. Ayo perhatikan. Ditiru. Dan ngomongnya. Dengar. Sedih ini ya. Ayo. Ayo ngomong Alicia. Ngomong Alicia. Kamu kenapa? Jawab. Habib bilang Alicia mau diajak jajan. Kalau enggak, Habib punya makanan enggak bawa bekal enggak? Bawa bekal. Kalau enggak bawa, Habib mau ngajak Alicia jajan. Tapi kalau kamu bawa bekal, harus bagaimana sama temennya uang jajannya hilang? Dikasih apa? Dikasih apa kalau kamu bawa bekal? Dikasih makannya, dikasih makan supaya senang. Tepuk tangan. Nah sekarang lagi nih. Nih ada lagi satu, praktekin lagi. Siap yang rapi buka B. Duduk rapi. Ana yang rapi ya. Virgo. Mana Virgo? Virgo maju. Virgo maju. Virgo sama Ruta. Virgo sama Ruta lagi berebutan pensil. Berebutan pensil sama ini. Nah, Agina. Nah, ingat hidup rukun nggak? Hidup rukun nggak? Nah, lihat nih. Berebutan pensil. Coba lihat nih, berebutan pensil. Ini contohnya boleh ditiru nggak? Nah, berebutan. Nah, bagaimana sikap kamu? Boleh pilih. Duduk rapi. Mahesa. Ayo, gimana? Kalau temennya berantem bagaimana Mahesa? Mahes, gimana? Kalau temennya berantem. Nih, ini nggak mencerminkan
Belajar apa Arki? Tentang apa? Tentang apa? Tentang lambang. Ada berapa simbol Pancasila? Sebutkan. 1, 2. Sila pertama bunyinya apa? Sila kedua Arki. Sila kedua. Sila ketiga. Sila keempat. Sila kelima. Pesan Bu Guru, tidak hanya dihafalkan saja itu. Halo, halo. Bu, saya hafal Bu. Sila pertama bintang, kedua bisa. Tapi sikap-sikapnya tidak dilaksanakan. Itu tidak ada nilainya, Askar. Kalau hafal tapi sikapnya nggak ditiru, boleh gak? Harus sikapnya dilakukan. Contoh di rumah tadi, sebelum berangkat sekolah ngapain? Tadi sebelum berangkat sekolah apa? Sebelum berangkat sekolah dengan ayah ibu apa? Sebelum makan apa? Nah, kalau temennya berkelahi, ini biru. Kalau temennya berkelahi apa? Temennya berkelahi apa? Hebat, tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau temennya lagi mau sholat Jumat, harus apa? Harus apa? Harus diapain? Boleh dilarang-larang nggak? Harus dijalankan, tidak boleh memaksa. Kemarin udah pemilihan kelas, sudah pemilihan ketua kelas. Nah, itu sila keberapa? Kepilih nih ketua kelas. Sila keberapa? Apa bunyinya? Kerakyatan. Nah, boleh gak maksa kayak gitu? Aku yang jadi ketua kelas. Boleh gak? Melalui pemilihan. Jadi harus menerima kenyataan atau menerima keputusan. Boleh gak diganti keputusannya kalau terpilih? Tidak boleh, sesuai dengan keputusan. Ingat pesan Bu Guru, harus menerapkan sila-sila yang ada di mana? Hello Ruta, yang ada di mana? Sila-sila yang ada di mana? Yang ada di mana? Barisan di mana? Yang ada di mana? Ada berapa sila? 5. Nah, sekarang Bu Guru mau tes kemampuan. Duduk rapi. Yang gak rapi. Yang gak rapi nilainya. Dikurangi dulu yang rapi. Nih. Nanti kasih nama, tanggal hari, isinya di sini. Udah siap? Ingat ya pesan Bu Guru. Sila-sila yang kamu hafal harus dijalankan. Tidak boleh tidak dijalankan. Harus berbuat baik, menolong orang. Kalau tetangga susah, ditolong apa didiemin? Saudara terdekat kita adalah tetangga. Masa kalau mama kamu sakit telepon saudara kamu yang jauh? Siapa yang nolong? Saudara terdekat kita itu tetangga. Udah siap? Nah, tulis nama. Tulis nama. Tulis nama. Gak main botol. Taruh. Taruh botolnya. Taruh botolnya. Taruh botolnya. Ya. Main apa lagi? Saya. Tanggal, nama, hari. Dah, kurang gak?
padi dan kapas itu sila keberapa? Tulis. Nah, nomor 2, simbol padi dan kapas sila keberapa? Tulis. Gambar sila ke, tulis. Gambar sila ke, ya. Iya. Nomor 2, simbol padi dan kapas ditunjukkan oleh gambar simbol sila keberapa? Tulis sila ya. Tulis sila. Sila ke berapa nomor 2? Sila ke berapa nomor 2? Selesai. Iya, sila. Padi. Itu deh. Aku udah selesai. Nomor 1. Nomor 1. 5 simbol dalam Garuda. Nomor 1, 5 simbol dalam Garuda apa aja? 5 simbol dalam Pancasila apa aja? Sebutin. Ya, apa lagi? Iya. Nomor 1, 5-5-nya. Nomor 3. Enggak angka, pakai angka. Simbol keberapa? Pohon beringin. Ayo. Yang nomor 1. 18. Nomor 1, 5 simbol Pancasila apa aja? Tulis. Ayo tulis. Bisa lagi aja. Kalau nggak buat lima simbol Pancasila apa aja? Gimana simbol? Bawahnya kan Nomor 1 bukan simbol kelima. Nomor 1, 5 simbol yang ada di Pancasila. Apa aja? 5 nama simbol dalam Garuda Pancasila apa aja? Simbol kedua apa simbol? Nomor 1 belum tahu ngisi. Nomor 1, 5 simbol yang ada di Pancasila. 5-5-nya tulis. selesai. Ya. Udah, Bu. Tulisannya lihat. Yang rapi. Ini saya mau Iya, iya. saya di bawah sini. Iya, pintar. Rapi. Nama 5 simbol yang ada di Pancasila. Apa aja nama simbol? 5 simbol yang ada di Pancasila apa aja? Ada urutannya apa aja? Ayo. Ya, nomor bawahnya. Nah, nomor 2 nih. Simbol padi dan kapas oleh gambar sila keberapa? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah, CGP Angkatan 10, SDN Ragunan 01, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Pratiwi. Assalamualaikum Bu. Dan saya juga ditemani oleh rekan guru saya yaitu Ibu Hastuti. Beliau sebagai guru kelas 2D di SDN Ragunan 01. Assalamualaikum Bu Tuti. Percakapan prakasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Tuti terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Tuti terkait dengan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Perasaan saya sih senang karena saya menjadi pilihan musisi sebagai rekan sejawat untuk melakukan observasi di guru penggerak. Nah mungkin ada sedikit rasa gimana nanti dari observasi. Nah itu mungkin ada masa seperti itu. Cuma ya kita harus hadapi supaya kita lebih tahu di mana kekurangan saya. Baik, berarti Bu Tuti merasa senang ya Bu setelah melakukan observasi ini. Baik Bu, bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang Bu Tuti kembangkan di kelas. Bagaimana langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan di kelas? Setelah saya melakukan proses pembelajaran, ada yang saya kembangkan. Saya itu membuat pengembangannya adalah bertujuan untuk siswa memahami simbol-simbol Pancasila dalam pembelajaran, sehingga jadi anak-anak itu satunya memahami dulu simbol-simbol dari simbol Pancasila yang terdapat 5 simbol itu, dari mulai bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan yang terakhir padinan kapas. Itu semuanya kan tuh bermakna, ada maknanya. Seperti bintang maknanya apa, itu anak-anak harus memahami dulu, karena dengan memahami makna itu ada tersirat dalam gambar itu cermin-cermin dari kehidupan dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam simbol-simbol Pancasila. Ya baik, berarti area pengembangan Ibu adalah mengenal simbol-simbol Pancasila ya Bu ya. Oke baik, menurut Ibu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu apakah sudah berhasil, apakah belum? Saya terus terang, saya udah melakukan yang terbaik ya, tapi kan pasti dalam satu kelas itu ada beberapa siswa yang memang ada yang kemampuannya itu ada yang di bawah rata-rata. Nah mungkin ada yang kurang aktif, nah mungkin kendalanya itu aja. Nah jadinya ada yang beberapa anak itu yang kurang aktif kalau saya perhatiin aja dari proses pembelajaran. Cuma itu hanya sebagian kecil aja, karena kan 30 siswa yang saya hadapin ya semua punya kemampuan yang sama di sini. Ya betul, memang berbeda-beda ya Bu. Oke baik, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang Ibu alami ketika melakukan observasi kelas? Kendala yang saya alami itu ya itu dia, kalau dalam proses pembelajaran saya lihat anak-anak senang karena saya menggunakan media pembelajaran berupa gambar. Kan kalau anak kelas rendah itu pasti kalau melihat gambar itu senang, jadi tidak bosen. Nah paling kendala itu dia ada beberapa anak itu yang kurang aktif, itu aja yang kurang aktif. Jadi saya belajar dari pengalaman observasi yang saya lakukan hari ini untuk jadi pembelajaran nanti kalau memang saya akan diadakan lagi observasi bahkan dalam pembelajaran sehari-hari. Oke baik, berarti kendala yang Bu Tuti hadapi itu adalah anak-anaknya yang kurang aktif ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu karena masih kelas rendah ya, kita
kita juga tahu juga latar belakangnya mungkin anak itu satu dari moodnya juga, dari moodnya anak mungkin ada saat itu dia lagi nggak enak mood, bisa jadi satu itu jadi dari diri siswanya sendiri. Nah kedua mungkin dari kemampuannya juga, jadi ada latar belakangnya juga mungkin itu kembali lagi dari dia pemahamannya. Kalau yang saya hadapi itu sih anak-anak semangat, cuma karena itu dia kemampuannya berbeda-beda sedikit aja. Baik, betul, memang kemampuan anak-anak itu berbeda-beda ya Bu Tuti ya. Menurut Bu Tuti apa sih rencana ke depan yang akan Bu Tuti lakukan? Rencananya saya akan mencoba dengan memilah-memilih anak yang memang tidak aktif sama yang aktif dari proses dia jadi benar itu belajarnya modelnya apa, karena ada juga anak yang dari gambar seneng tertarik, ada anak yang hanya mendengarkan sudah masuk, ada yang anak bosan dengerin dia maunya dengan gerakan dengan psikomotor dia dengan gerakan. Jadi saya mungkin besok mau pelajari seperti itu dari gaya belajarnya dia disiplin. Oke baik, berarti untuk kedepannya Bu Tuti ini akan melakukan pembelajaran berdasarkan dengan gaya belajarnya anak tersebut ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat realisasi dan proses pembelajarannya akan lebih baik lagi dari yang kemarin. Saya tunggu ya Bu cerita Bu Tuti untuk pembelajaran yang sudah direncanakan tersebut. Kira-kira nih Bu Tuti, kapan Bu Tuti akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu Tuti sampaikan tadi? Ya kalau namanya perubahan itu tidak perlu ditunda Bu Siti, kita harus secepatnya untuk melakukan perubahan. Jadi setelah saya tahu kekurangan saya harus berusaha untuk merubahnya. Setelah observasi ini saya merefleksi apa yang kekurangan saya, jadi secepatnya saya lakukan. Berarti Bu Tuti akan secepatnya ya Bu untuk melaksanakan perubahan dalam pembelajaran tersebut. Oke baik, terima kasih banyak Bu Tuti atas jawabannya, mudah-mudahan lancar untuk kedepannya. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan observasi yang saya lakukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.